Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada di antara sahabat itu yang masuk lebih awal, ada yang datang kemudian. Tetapi mereka setelah masuk Islam, hasuna islamuhum. Sebab mereka, kenapa mereka menolak dari awal? Karena memang konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah laysat mujarrada kalimatin taqulunaha, bukan sekedar kalimat yang kalian ucapkan tanpa konsekuensi, tidak. Mereka paham bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah hilang semua tuhan-tuhan dan hantu-hantu, baik berbentuk manusia atau jelmaan malaikat, apalagi syaitan-syaitan, pohon-pohon kayu, lembah-lembah, muara-muara sungai, gunung-gunung, ya Syekh, pohon-pohon sakti, syekh-syekh, wali-wali, kiai-kiai, berhala-berhala, semua ini harus dibuang dari kamus ibadah. Paham? Tidak boleh satupun ibadah yang diarahkan ke mereka, baik secara total maupun secara parsial, secara utuh atau secara berbagi. Allah tidak suka ibadah kepadanya dibagi kepada yang lain. Allah tidak suka ibadah diberikan kepadanya melalui perantaraan orang lain, sekalipun dia wali, sekalipun nabi, sekalipun malaikat. Ini mereka paham, dan meninggalkan itu konsekuensinya adalah merubah keadaan secara total. Berat baginya. Kalau sempat begitu, antum mau masuk Islam misalnya, iya, tapi harus tinggalkan ini dan seterusnya. Berat tak? Hah? Berat. Kita kan kadang-kadang masuk Islam, kamu masuk Islam, iya, kenapa? Saya nak kawin paknya, nak kawin rupanya. Awak tidak mungkin menolak orang masuk Islam nak kawin kan? Gitu. Akhirnya masuk Islam tanpa memahami konsekuensi dari kalimat itu. Yang kedua, kita juga Islam kita rata-rata Islamud dar, karena negeri kita negeri Islam, orang yang melahirkan orang Islam, bukan Islamul ikhtiyar, bukan Islam karena pilihan seperti Ali dulu memilih masuk Islam ketika dia masih anak-anak. Ali bin Abi Thalib masuk Islam umur berapa? Hah? 9 tahun. Umur antum berapa? 8 tahun. Hah? 27? 21? Itu pun masih ragu menentukan ngaji atau tidak ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Ali bin Abi Thalib, anak kecil itu masuk Islam atas pilihan sendiri. Ketika dia mau masuk Islam, dia bilang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, lakin astasyiru abi, tapi saya nak minta pendapat ayah dulu. Abi bilang, kamu putuskan sendiri, jangan tanya ayahmu, ayahmu lemah. Ayahmu lemah, tak bisa menentukan pilihan. Dia orang hebat menurut di masyarakat, strata sosialnya, status sosialnya hebat, karena dia hormati oleh orang-orang jahiliyah. Tetapi dia di dalam Islam tidak terhormat, karena tidak bisa menentukan pilihan. Itu kok marah nampak? Saya terus ini tanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai di mana tuh? Menentukan pilihan. Akhirnya Ali menentukan sendiri pilihannya. Anak sekecil itu bisa memilih dan pilihannya tepat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Konsekuensinya apa? Ayo. Dimusuhi? Terancam? Banyak kepentingannya yang hilang. Awalnya dihormati, sekarang jadi dibuntuti. Ya tak? Awalnya ditinggi-tinggikan, sekarang diremehkan, direndahkan. Bahkan nyawanya terancam. Tetapi dia pilih. Nah, orang-orang pilihan inilah yang menjadi, kalau bahasa kitanya, ring satunya Nabi alaihissalatu wassalam, yang dengannya Allah jaga agama ini. Allah jaga agama ini.
dengan rekomendasi khusus dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah berada di atas kebenaran yang nyata, alal haqqil mubin. Dari mereka lah kita mewarisi Islam ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sahabat Nabi alaihi salatu wassalam itu dengan segala kelebihan yang Allah berikan, sampai Nabi katakan la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban lama balagha mudda ahadim wala nasifah. Jangan kalian mencaci sahabat-sahabatku, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, andai seorang kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas. Pernah nengok gunung Uhud? Berapa besarnya? Tidak terlalu besar, panjangnya hanya 7,2 km. Ada punya omesnya cerita? Emas itu berapa panjangnya? Nah, andai kau impakkan emas sepanjang itu, tak sampai satu genggaman kebaikan mereka. Wala nasifah, bahkan tidak sampai setengahnya. Maka Allah jadikan generasi ini sebagai generasi percontohan. Fa in amanu bimithli ma ihtadaitum fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Bila mereka beriman seperti kalian beriman, mereka benar-benar dapat hidayah. Nah, dengan apa mereka sehebat itu? Dengan apa mereka sebesar itu? Dengan apa mereka semulia itu? Dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau bicara kalau apa tadi? Hah? Saya mau bilang apa tadi? Tak tahu antum ya? Saya pun lupa nih. Nah, kaum muslimin dan muslimat, kalau antum nak bertanya, ini yang semua saya katakan tadi, siapa ahlus sunnah itu sebenarnya menurut sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Maka antum tak boleh ragu bahwa mereka lah yang ahlu as-sunnah, karena mereka yang telah merepresentasikan as-sunnah secara benar. Antum tahu benarnya dari mana? Lama mikirnya? Hah? Dari ustadz? Bukan. Kita tahu benarnya itu bahwa amalan mereka benar, keyakinan mereka benar, akhlak mereka benar dari Allah yang maha benar. Allah yang maha benar. Jadi kalau antum nanya ke ana, siapa ahlus sunnah itu ya ustaz? Saya katakan mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah soko gurunya ahlus sunnah wal jamaah itu dari seluruh sisi dan aspek. Antum tanya dalam masalah akidah, mereka adalah orang yang membangun akidahnya di atas Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah. Mereka apa yang datang Al-Quran sunnah mereka yakini dengan bahasa yang disampaikan. Tadi kan kita katakan bahasa Al-Quran bahasa Arab atau bahasa non-Arab? Bahasa Arab. Dipahami atau tidak? Dipahami. Apa bukti mereka paham? Tidak bertanya. Kan tidak ada tanya lagi. Ketika disampaikan kepadanya bahwasanya begini-begini, mereka imani tanpa bertanya. Berarti tak bertanyanya karena paham atau karena tidak paham? Karena paham. Kalau kita tidak bertanya,
Kalau kita tak bertanya rata-rata karena tidak paham apa yang mau ditanya ni, tidak tahu mau ditanyakan. Tidak, mereka paham maka tidak bertanya. Apa buktinya mereka paham? Allah ridha kepada agama mereka. Wa raditu lakumul Islama dina. Jadi mereka lah ahlus sunnah itu. Dan ini bisa dibuktikan kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Di saat Nabi sudah wafat. Nabi sudah wafat. Maka sahabat radhiyallahu taala anhum selalu menanyakan kalau ada masalah yang tidak mereka ketahui ilmunya. Al-Quran tentu mereka kan rata-rata hafal kan? Rata-rata hafal. Pasti sunnah yang tidak diketahuinya. Kalau ada suatu masalah, mereka akan tanya apa sunnah Nabi dalam masalah ini. Atau bila seseorang melakukan sesuatu yang dia tidak tahu alasan sunnahnya, dia tanyakan. Atau ada yang mengatakan sunnah, dia tasabbut dalam masalah itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan sebaliknya, bila ada orang yang meragu-ragukan sesuatu dalam agama dengan alasan pikiran, maka cepat-cepat mereka berantas. Pernah ada seorang pemuda yang tidak bisa akalnya menerima takdir Allah. Menurut dia kalau takdir terima tidak masuk dalam pikiran saya, katanya. Kan semua sudah ditakdirkan. Untuk apa lagi berusaha? Saya sudah ditakdirkan masuk neraka, ya sudah selesai. Untuk apa bekerja? Untuk beribadah dan sebagainya. Ini sudah masuk surga, untuk apa? Akhirnya tidak masuk pikirannya. Dijelaskan Al-Quran dan hadis tak masuk. Subhanallah. Dipakai Al-Quran dan hadis tidak masuk. Akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu Umar sebagai khalifah, diambilnya bukan pelepah, apa namanya, tandan korma itu, lalu dipukulkan ke kepalanya. Dipukulkan ke kepalanya sampai sakit, lalu disuruh pergi. Besok dipanggil lagi. Bagaimana? Sudah bisa tidak diterima oleh otakmu, oleh logikamu? Masih belum Amirul Mukminin, katanya. Dipukul lagi. Dipukul lagi, suruh lagi untuk baca Quran, baca hadis Nabi SAW. Dah masuk belum? Belum juga, pukul lagi. Sampai akhirnya dia dinafikan oleh oleh Khalifah Umar ke Basrah, dan pesankan kepada Abu Musa, gubernur Basrah waktu itu, Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, jangan sampai ada yang berbicara dengannya sampai dia sembuh. Kau bayangkan, Madinah dengan Basrah dekat apa jauh? Dibuang ke Basrah, dipesankan ke gubernurnya, tak ada yang boleh dekat dengan dia, padahal dia pemuka kaumnya. Dilarang berbicara dengannya. Sampai ketika dia datang di sekelompok orang, ada yang teriak, "Oi, ingat pesan Amirul Mukminin Umar." Mereka tinggalkan, tidak bicara dengan dia. Sedih tidak antum? Sedih tidak? Kalau sekarang Masya Allah ada orang yang bicara menentang Al-Quran dan Sunnah dengan logikanya, Masya Allah, ini baru hebat. Yang tidak masuk ayat dan hadis dalam pikirannya dan ditolak, ditawilkannya, ini yang hebat. Ini kalau hidup di zaman Umar tidak tahu kita, radhiyallahu ta'ala. Tapi di saat ini corong ini diberikan kepada orang-orang yang menolak dengan berbagai bahasa, baik menolak secara halus maupun secara kasar. Halus, kasar. Nah,